banyak teman-teman yang telepon saya, tabayun, klarifikasi, ya mungkin niatnya baik, ya niatnya baik dan ngeman saya gitu. Jangan sampai saya ini menjadi orang yang mencela-mencela. Gus Nur jangan sampai jadi orang yang mencela-mencela. Maksudnya begini. Dulu ketika bebas dari penjara, saya langsung buat pernyataan ya, bahwa saya tidak akan ikut campur lagi di dalam urusan ijazah palsu. Bahkan ijazah palsu itu seperti lingkaran setan gitu. Ya alhamdulillah video itu disadap atau diambil oleh dua orang, dua kepentingan. Yang baik sama saya mendoakan, alhamdulillah Gus Nur bebas, terus berjuang, suarakan kebenaran gitu. Tapi yang tidak perlu sama saya, Gus Nur tobat, Gus Nur kapok, Gus Nur sekarang sudah jadi ayam sayur, bla 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 bla. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi kemarin pasca acara Rakyat Bersuara, setelah acara itu, wow ternyata luar biasa medsos itu ya. Iya sih. Jadi akhirnya banyak juga yang ngambil video itu. Kalau yang baik sama saya tetap terus berjuang Gus Nur, suarakan kebenaran, bantu Bang Rismon, bantu Pak Roy Suryo, dukung beliau-beliau perjuangannya. Tapi yang tidak perlu sama saya, wow mantap itu ya. Gus Nur mencela-menceli, Gus Nur ki piye to? Jare tobat. Gus Nur ini piye to? Enggak kapok. Oh ini mau masuk penjara lagi nih. Oh gini. Seperti itu kurang lebihnya ya. Ya, jadi gini teman-teman. Di penjara 4 tahun ya. 4 tahun di dalam penjara itu tentu bukan waktu yang singkat, dan tentu banyak sekali pembelajaran ya. Banyak perenungan, banyak input ataupun output ya, keluar masuk ilmu-ilmu hikmah dan lain sebagainya lah ya. Dan di dalam penjara itu kan kebetulan selku kan ada TV-nya. Selku itu diisi 6 orang, 7 orang, itu ada TV di situ. Jadi memang kita ikuti terus beritanya dari dalam penjara itu, masalah ijazah itu. Nah pada momentum itu kan tak lihat itu, terutama di Rakyat Bersuara itu saya lihat itu di penjara itu. Kan mereka berantem, ya kan, tiap hari berantem di jalan, di medsos, di rumahnya Jokowi, di TV, di kampus, berantem terus. Yang satu kekeh palsu, yang satu kekeh asli, berantem terus. Nah pada momentum itu wajar kalau saya ngambil keputusan di dalam penjara itu. Saya lihat acara itu, ya Allah, ini sudah jadi lingkaran setan ini. Ya kan, kalian itu tidak pernah lihat yang asli, tidak pernah nyentuh yang asli, tapi kalian tuh membela membabi buta. Sementara aku ini loh yang sudah disidang. Ini aku sambil lihat TV nih, aku loh yang sudah disidang. Ya, di dalam sidang aku tuh loh sudah tidak ada yang asli ya. Kalian ini cuma di TV, di warung debat, lingkaran setan kalian ini. Gitu teman-teman. Bahkan di dalam sidang, aku sambil lihat TV nih. Bahkan di dalam sidang, aku sudah mengorbankan harga diriku kepada jaksa itu. Kalau kamu jaksa bisa mendatangkan yang asli, tak cium kakimu. Itu kan karena sampai sebegitunya gitu ya. Nah ternyata kan nggak ada yang asli, nggak datang. Makanya saya maksud itu semua lingkaran setan. Keputusan itu saya dapat ketika saya di dalam penjara, di lingkaran setan ini, kan? Lingkaran setan itu yang maksudnya pendukungnya, ternak-ternaknya itu yang saya maksud lingkaran setan gitu. Nah itu dikurung dulu itu. Yang saya maksud lingkaran setan itu ternaknya, para taklid butanya itu loh, pembabi butanya itu loh.
Walaupun sekarang sudah banyak loh taklid-taklid buta, ternak-ternaknya yang sudah tobat tuh banyak sekarang. Alhamdulillah. Oke, lalu saya bebas. Nah, begitu saya bebas, ketemu keluarga, Masya Allah. Ya kan, dengan penuh suasana haru, terus namanya keluarga, temen, keluarga dekat, keluarga jauh. Sudah Gus, wis ngurusi umat aja, ngurusi masjid aja, ndak usah ngurusi ijazah palsu, wis Gus, gitu kan. Maka keluarlah video itu, bahwa saya mulai sekarang insya Allah tidak akan ikut campur lagi urusan ijazah. Oke, Alhamdulillah viral videonya. Nah, kemarin itu di acara Rakyat Bersuara itu, undangan yang masuk kepadaku itu judulnya adalah tentang amnesti. Jadi produsernya acara Rakyat Bersuara itu WA ke admin, Gus Nur diundang, mohon kesediaannya hadir dalam acara Rakyat Bersuara, temanya amnesti, ya, amnesti dari presiden gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama ijazah, gitu tidak ada soal amnesti. Jadi saya datang dari rumah itu niatnya ya mau menceritakan tentang amnesti, pengalaman di penjara, karena memang acaranya seperti itu. Nah, tapi kan Anda tahu sendiri itu, tiba-tiba dari pihak sana nanyakan nasab saya, nanyakan NU, nanyakan video saya 2018, ya kan? Sehingga esensi soal amnestinya hilang gitu. Dan di situ saya ditanya sama Aiman, sama Bang Aiman, gimana Gus, menurut Gus Nur ijazah palsu? Ya saya jawab apa adanya, keluar dari hati yang paling dalam, sesuai dengan pengalaman batin saya. Jadi menurut saya sih, nah itu digoreng akhirnya, katanya tobat, oh mau masuk penjara lagi nih gitu kan. Nah, bagi saya sih itu tidak mencela-mencela. Bagi saya sih itu apa ya? Ya momentum, ya kebutuhan batin, menjawab pertanyaan, gitu kan. Tapi saya akhirnya gini, kan saya nggak bisa memaksakan kehendak. Kan netizen itu maha benar, gitu kan. Jadi percuma juga. Tapi intinya gini loh, saya itu ingin mengembalikan hal ini tetap kepada fitrahnya, esensinya, tujuannya. Bahwa tujuannya itu ijazah palsu nih, sudah banyak makan korban. Jadi semencela-mencela saya, apalah ya, semunafik saya ini, kalau Anda menganggap saya munafik ya, kalau Anda menganggap saya ini mencela-mencela, semencela-mencela saya, semunafik-munafik saya ini, bagi termul-termul itu sering tak sampaikan, itu tidak akan mengancam kedaulatan negara, itu tidak akan mengancam ekonomi negara, APBN negara, dan itu tidak akan mengancam masa depan anak cucumu. Gitu loh, itu yang harusnya dikurung. Tapi jauh di dalam hati yang paling dalam, tentu ya saya itu berusaha tidak jadi orang yang mencela-mencela, kan begitu ya. Mencela-mencelanya mudah-mudahan tetap dalam koridor. Ini kan banyak beliau-beliau itu bikin acara soft launching buku, bikin acara tiap hari, kan beliau bikin acara, dan saya tetap menghormati beliau-beliau semua, tapi kan saya nggak hadir. Itu juga dalam rangka saya memegang teguh itu, prinsip itu. Kecuali nanti dibutuhkan dalam kondisi yang benar-benar krusial, ya boleh ya, bismillah. Gitu teman-teman ya, udah 9 menit. Jadi intinya kasihan ya, kalian ini membela orang gitu loh, membela manusia yang dalam tanda petik sudah terbukti bohongnya, dustanya, munafiknya, tapi kalian bela secara membabi buta, taklid buta gitu. Jadi kalian serang saya, semencela-mencelinya saya, intinya aman negaramu, aman bangsamu, aman anak cucumu, itu intinya. Tapi kalau Anda mau, daripada ngurusi mencela-menceli saya, daripada ngurusi jejak digital saya, nah urus itu jejak digitalnya rezim itu,
rezim laknatullah 10 tahun yang lalu itu urus tuh.